Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan secara langsung saya bersama sang bintang pun akhirnya terjadi. Setelah hampir sekitar 2 bulan kurang lebih tidak ada kontak semenjak chattingan di sosial media saat itu. Saat ba'da maghrib, tiba-tiba handphone poliponik saya berbunyi. Dan saya lihat sebuah nama tersembul di layar yang hanya segaris di HP jadul saya. Ya, itu adalah nama sang bintang. Dan segera saya angkat. Lalu terdengar suara dari ujung jauh mengatakan, "Halo, saya asistennya Bunda. Kalau ada waktu, malam ini Bunda ada acara di salah satu event di Bandung. Bisa tidak Akang sisihkan waktu untuk ketemu Bunda?" Begitu ujar suara seorang lelaki di ujung handphone. Bisa. Di mana saya bisa ketemu dan jam berapa? Saya pun langsung menjawab walaupun agak gelagapan. "Oh ya sudah, kalau memang bisa, ditunggu sebelum jam 11 malam atau sekitar jam 8 malam ini di Hotel Horizon Bandung ya. Nanti bilang aja mau ketemu Bunda di kamar 301. Terima kasih." Tutup suara lelaki itu seraya memutuskan sambungan telepon. Antara kaget bercampur bingung, sekaligus senang, saya pun segera bergegas bersiap-siap untuk menemui sang bintang. Dengan izin sang istri, begitu juga ibu saya, yang saat itu masih ada. Saya pun bergegas menuju tempat yang disebutkan asisten sang bintang di telepon. Saya berangkat sekitar 7:30 malam, setelah sholat Isya. Oleh karena dalam pemikiran saya, tempat yang dituju tidaklah terlalu jauh dan bisa ditempuh sekitar 15-20 menitan menggunakan kendaraan motor. Dan saya pun berpikir agar nanti ketika saya ngobrol bisa lebih leluasa jika saya sudah melaksanakan sholat Isya malam itu. Dan akhirnya berangkatlah saya menuju tempat yang dijanjikan sang bintang. Saya masih ingat, malam itu kebetulan kota Bandung sedang diguyur hujan. Namun, tidak begitu lebat. Hanya rintik-rintik yang menghiasi langit sehingga menjadi mendung kelabu. Tapi, tidak menghentikan niat saya untuk bertemu sang bintang. Menggunakan motor kesayangan yang setiap saat selalu menemani saya dengan mengenakan baju koko warna krem dan celana sarung hitam juga peci. Sampailah saya di depan hotel yang megah dengan bangunan khasnya yang merupakan hotel terbaik di Bandung. Awalnya saya bingung, harus bagaimana saya? Apakah saya harus langsung masuk ke hotel atau menghubungi dulu sang bintang? Untuk beberapa saat, saya hanya tertegun di sekitaran pinggir jalan gerbang masuk hotel tempat sang bintang berada. Rintik-rintik hujan terus membasahi saya yang berusaha berlindung di balik pohon. Dan akhirnya, saya putuskan untuk mengirimkan SMS pada sang bintang. Lalu, tak lama balasan pun datang dengan mengatakan, "Langsung naik saja ke atas dan ke kamar yang disebutkan." Itulah balasannya. Sebagai seorang awam yang sumpah saat itu adalah saat paling pertama kalinya dalam hidup saya harus menemui seorang artis besar. Dan itu di hotel megah. Sungguh sangat membuat keberanian ini ciut. Benar-benar saya bingung. Maju mundur entah harus apa yang dilakukan. Dan akhirnya bisikan hati ini terbagi menjadi dua. Antara, "Ayo,
kapan lagi kamu bisa berjumpa dengan artis? Dan sisi lainnya mengatakan, ayo, kamu malu, pulang aja. Begitulah pertempuran batin saya kala itu. Dan keyakinan hati untuk menemui sang bintang merupakan pemenangnya. Langkah kaki berat saya alunkan untuk masuk ke lobi hotel. Dan saya tanyakan ke bagian resepsionis tentang keberadaan sang bintang yang sudah janjian bertemu dengan saya. Dengan keramahannya, saya pun diarahkan ke kamar sang bintang. Lalu, sampailah saya di depan pintu kamar hotel. Dengan pelan, saya coba ketuk dan mengucapkan salam. Beberapa saat kemudian, muncul sosok wajah lelaki di balik pintu di dalam kamar. "Oh, mau ketemu Bunda ya?" katanya menyapa. Saya hanya mengangguk, dan laki-laki itu pun membukakan pintu seraya mempersilahkan saya masuk. "Ayo silakan masuk, saya asisten Bunda. Bentar ya, Bundanya lagi sholat." Sapanya lagi dengan ramah dan mempersilahkan saya duduk di kursi. 5 menit kemudian, sang bintang pun muncul dengan mengenakan mukena warna putih dan langsung menyapa saya dengan senyuman yang sungguh sumringah. Dan tanpa saya sangka, beliau menyalami saya seraya memeluk sambil cipika-cipiki di kedua pipi saya. Saat itu saya benar-benar mematung, seakan tidak percaya dan begitu sangat gugup. Sang bintang benar-benar berada di depan mata saya. Menyapa dengan ramah, menyambut begitu hangat, dan saya benar-benar tidak dianggap orang asing. Seakan saya sudah kenal lama. Padahal jelas, baru saat itu saya bertemu. Sang bintang pun langsung mempersilahkan saya duduk kembali. Kali ini saya duduk ditemani sang bintang. Dan waktu itu sang bintang menyuruh 3 orang yang di dalam kamar untuk keluar. Katanya, "Bunda mau ngobrol sama Are. Gih, kalian ke kopi shop sampai nanti Bunda calling ya," ungkap sang bintang dengan suara khas yang selalu saya dengar di televisi. Dan setelah ketiga asistennya pergi, saya dan sang bintang pun berbincang. Sang bintang benar-benar menerima saya dengan keramahannya. Saya disuguhi berbagai macam minuman jus dan kue-kue yang ada di meja kecil. Lalu sang bintang pun membuka pembicaraan dengan mengatakan kalau katanya beliau benar-benar tertarik akan hidup saya setelah beberapa bulan ke belakang sempat chattingan. Dan beliau pun membeli buku yang saya terbitkan. Katanya lagi, beliau membacanya dari awal sampai akhir. Di luar dugaan saya, ternyata sang bintang sempat menangis ketika membaca saat saya dulu kena bully dari teman-teman. Bahkan ketika saya menceritakan kasih sayang emak saya, sang bintang pun benar-benar terseduh-seduh katanya. Beliau bahkan menanyakan apakah ibu saya masih ada atau tidak. Dan saat bertemu dengan sang bintang itu, ibu saya memang masih ada. Lalu sang bintang pun semakin tertarik ketika saya menceritakan di buku itu tentang kisah cinta saya yang tragis bersama Boy. Dan katanya, bagian cerita kamu sama si Boy itu bagus loh kalau dijadikan film, kata sang bintang seraya tersenyum meyakinkan. Dan saya membalas dengan senyuman juga. Lalu sampailah sang bintang pada niatnya ketika mengundang saya untuk datang. Sang bintang berkata, "Jadi begini, Are, setelah Bunda membaca buku Tuhan Tidak Pernah Iseng itu, seakan Bunda teringatkan kembali masa-masa kelam yang Bunda alami. Bunda pun pernah ada di posisi kamu.
walaupun mungkin deritanya berbeda. Karena Bunda saat itu lebih berani melawan orang-orang yang mengejek. Bunda itu keras, gak bisa dihina. Kalau ada yang ngejek Bunda, Bunda akan hantam dia tanpa ampun. Jadi memang dulu Bunda ya gak ada yang berani membuli secara langsung. Tutur sang bintang dengan antusiasnya. Nah, Ak Rey, ketika Bunda membaca akhir-akhir cerita di buku AA, Bunda seakan teringatkan dan tersadarkan bahwa ternyata ada ya yang sama-sama menderita oleh karena kelainan seks, tapi mampu bertahan untuk tetap menjadi lelaki. Bunda gak bisa, A. Lihat sekarang Bunda. Ini pilihan hidup Bunda. Bunda memilih jadi wanita seutuhnya. Mungkin Ak Rey udah tahu cerita Bunda sampai dioperasi kelamin untuk jadi wanita. Tanya sang bintang memutus ceritanya. Dan saya hanya mengangguk seraya mengiyakan. Karena memang iya, begitu banyak berita yang saya dengarkan dari berbagai macam sosial media tentang sang bintang. Nah, itulah Bunda A. Bertahun-tahun Bunda menikmati pilihan hidup yang Bunda anggap inilah keinginan sesungguhnya. Dan benar yang Bunda rasakan. I am free. Kembali sang bintang bercerita dengan begitu berapi-api. Pokoknya ya, A, demi menguatkan keinginan dan hasrat hati Bunda menjadi seorang wanita, Bunda lakukan apapun. Masyarakat memang tidak begitu saja menerima Bunda sebagai seorang wanita. Dan Bunda dengan keegoisan lawan melalui jalur hukum untuk menetapkan bahwa Bunda seorang wanita. Bunda pikir itu akan menjadi kekuatan, di mana orang lain tak pernah bisa mengunggatnya. Tutur sang Bunda kembali kepada saya. Dan Bunda pun melanglang buana dengan jelmaan seperti sekarang ini, yang seperti Ak Rey lihat. Kata sang bintang seraya berdiri dan memutarkan tubuhnya memperlihatkan sosoknya yang saya lihat, ya memang dia sebagai wanita. Dan sang bintang pun kembali berkata, tapi Ak Rey harus tahu, di depan halayak, di depan kamera, Bunda terus mengatakan kalau Bunda adalah wanita. Sehingga kata sebutan Bunda pun sudah menjadi identitas yang melekat. Tapi anehnya Ak Rey, seiring waktu ketenaran Bunda terus memuncak, pengakuan masyarakat pun Bunda dapatkan. Identitas wanita untuk Bunda sudah melekat. Walaupun mungkin banyak dari pemuka agama atau masyarakat yang masih menentang. Bunda tidak peduli. Bunda terus menjadi seorang bintang tenar di Indonesia. Nah, ketika Bunda merasa kesepian, ada tuh di dinding hati Bunda, walaupun hanya setitik. Ya, hanya setitik saja. Ada kesadaran akan pilihan Bunda ini, apakah benar Tuhan meridhoinya. Sempat tuh Bunda mikir itu. Lalu Bunda kandaskan pemikiran setitik itu dengan keegoisan seperti biasa. Bunda seperti membangkang akan kesadaran, tak peduli akan hati yang sebenarnya mungkin saja mengingatkan Bunda. Sampai pada akhirnya kesadaran itu terus datang. Kebimbangan akan segala ibadah dan amalan-amalan Bunda, apakah akan diterima Tuhan, terus dipertanyakan di relung hati Bunda. Sering Bunda bolak-balik umroh, bahkan naik haji untuk mendapatkan ketegasan hati akan pertanyaan hati Bunda itu. Banyak para ulama besar yang Bunda datangi untuk memperkuat keyakinan bahwa pilihan Bunda tidaklah salah.
Ya, walaupun Bunda tidak bicara secara langsung kepada mereka, Bunda pokoknya berusaha meminta doa dari mereka. Tetapi tetap, kesadaran itu makin menggonjang-ganjingkan pikiran Bunda sendiri. Karena satu kalimat yang Bunda ingat, bahwa Tuhan tidak akan menerima orang-orang yang membangkang ketentuannya. Dan Bunda berada di posisi itu. Ya, Bunda memang banyak beramal. Iya, Bunda juga tak segan untuk membantu orang yang membutuhkan. Iya, Bunda pun ibadah sholat, puasa, bahkan ke Baitullah sangatlah rajin. Tapi Bunda melanggar ketentuan Tuhan. Kalau Bunda malah lebih memilih jadi wanita daripada laki-laki. Ini yang saat ini Bunda terus cari jawabannya, Akre. Sehingga Bunda ingin ketemu dengan Akre. Bunda terus mencoba membangkang. Jika Tuhan pasti akan menerima amalan Bunda, walaupun Bunda memilih jadi wanita. Tapi tidak bisa. Di relung hati yang paling dalam, Bunda sadar. Bunda merasakan kesadaran itu makin kuat. Bahwa Tuhan membenci pilihan Bunda. Jadi ketika Bunda membaca buku Akre, Bunda kembali terusik. Masya Allah. Ada ternyata Akre yang justru memilih jalan berbeda dengan Bunda. Untuk itu, Bunda tertarik ingin berbincang sama Akre. Padahal Bunda paling anti berbicara terbuka pada siapapun, apalagi orang yang tidak dikenal. Terima kasih ya Akre sudah mau datang menemui Bunda. Sang bintang pun menutup semua pembicaraan yang dari tadi berusaha tak saya potong agar jelas apa yang diutarakan. Dan saya pun hanya bisa termangu mendengar itu semua. Entah apa yang harus saya jawab. Untuk beberapa saat, saya tidak bisa bergeming, hanya menatap raut muka sang bintang yang dari awal begitu antusias, sampai pada akhirnya terlihat raut mukanya begitu bersedih. Bagaimanakah obrolan selanjutnya? Apa jawaban yang saya lontarkan kepada sang bintang? Lalu cerita apa lagi yang akan sang bintang tuturkan kepada saya? Simak terus kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih.